Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, masih bersama Dokter R, mumpung lagi ketemu. Jadi setelah membuat episode penglaris, jadi masih terus-terusan aku todong untuk berbagi kisahnya yang sangat-sangat banyak. Dipaksa. Oke, Dokter R kali ini mau berbagi kisah yang mana? Karena banyak banget sih yang Dokter R ceritain. Kejadiannya rumah Sukabumi aja. Kejadiannya di rumah Sukabumi, di Parung Kuda tepatnya. Kalau ada orang Parung Kuda, mohon maaf, karena ini kejadian udah lama banget, tahun 90-an, 91, 92 juga mungkin. 91 apa 90-an lah, awal 90. 91 92. Jadi waktu itu tahun 80-an orang tua beli tanah besar banget di daerah Parung Kuda Sukabumi, patungan sama tante buat hari tua lah mereka. Jadi sebenarnya yang dibeli bukan tanah datar, lembah. Jadi dari jalan raya tuh ada rumah kecil, lalu turun ke bawah ada sawah, ada mata air. Di situ kita beli udah ada mata airnya. Lalu ada hutan. Itu luas banget, saya sampai capek dulu masa kecil ya, lari-lari di situ. Awalnya normal aja, rumah kecil itu kita renovasi untuk beristirahat di sana kalau weekend. Sampai akhirnya orang tua memutuskan untuk kayaknya rumah ini bermasalah gitu, karena beberapa kali dititipkan orang bermasalah. Di sana ada pohon duku, pohon macam-macam pohon lah. Pohonnya tuh udah besar-besar, bukan pohon kecil. Pohon dukunya tuh yang gede banget, sampai orang meluk juga udah 4 orang mungkin baru bisa melingkari pohon duku itu. Gede banget, udah tua. Bermasalah karena dititipkan di beberapa orang, nggak beres. Terus punya beberapa sawah juga kan, beberapa petak sawah di sana nggak beres juga. Lalu orang tua bikin kolam ikan mujair, gurame, nggak beres juga. Lalu mata airnya jadi bahan ribut orang sana, karena masyarakat sana sebagian ada yang mengambil mata air dari tanahnya bapak sama tante itu. Jadi bermasalah lah, jadi ribut antar tetangga kan nggak enak. Akhirnya diputuskan untuk hendak dijual. Nggak laku-laku. Akhirnya ya udahlah, selakunya aja gitu. Weekend waktu itu kita ke sana. Kalau dengar kabar rumah itu nggak beres sih sudah lama ya, sudah sering lah merasakan kalau ke sana ada yang nggak beres ya. Cuman cerita-cerita kecil, jadi kayaknya nggak begitu seru deh kalau diceritain, karena cuman cerita kecil aja kayak bayangan atau suara memanggil tuh biasa aja di sana. Jadi waktu itu kita sampai sana sore. Kita 3 keluarga orang tua saya, keluarga tante yang nomor 2, keluarga tante yang nomor 3. Jadi rame-rame. Para orang tua sedang turun ke bawah. Kita ngomongnya ke bawah karena rumah kecil itu di pinggir jalan, lalu agak turun ke bawah. Ada saung, lalu sawah, lalu turun ke kanan lagi ada mata air, ada tambak-tambak ikan, kolam-kolam ikan,
ada sawah dan macam-macam lah. Orang-orang tua lagi ke sana sore-sore itu, belum maghrib kok. Saya kebetulan sama sepupu lagi duduk di ruang tamu ngobrol-ngobrol. Sepupu saya perempuan W, sepupu saya laki-laki A, kakak saya 2 perempuan, lagi duduk-duduk berlima. Lalu tiba-tiba saya duduk menghadap ke dalam rumah. Jadi kondisi rumah saya ceritakan dulu ya. Masuk dari pintu, sebelah kiri kamar, tempat sholat besar banget, kamar lagi, lalu ada pintu ke belakang. Itu kalau pintu itu dibuka ada kamar mandi, lalu terlihat separuh sumur. Ada sumur tua di sana, hanya separuh tapi yang terlihat dari pintu yang saya duduk nih. Jadi masuk pintu ke sebelah kanan dari ruang tamu, saya duduk di pintu itu membelakangi pintu masuk rumah. Nah, pandangan saya pas ke arah separuh sumur itu dan kamar mandi. Lalu di samping kiri sumur yang tidak terlihat itu dapur. Ada dapur kayu, dapur biasa. Zaman dulu lah ya, masih pakai kayu dan kita nggak rombak itu. Sama orang tua nggak dirombak. Ini kita duduk-duduk. Pertama sepupu saya W yang duduk menghadap ke saya itu tiba-tiba dia garuk-garuk rambutnya. Ini kotor rambutku, kenapa ya? Terus semua lihat itu rambutnya kan sebahu, seleher gitu ya. Dia menyibakkan rambutnya gitu kayak garuk-garuk, itu keluar pasir. Terus anak kecil kan, lu main pasir di mana gitu? Gak tahu nih kok udah banyak pasir ya. Terus dia ngerasa kayak disiram pasir gitu dari atas. Udah tuh, sampai situ aja keanehannya. Lalu orang tua balik dari bawah, mandi semua, gantian ya, kamar mandi cuma 1. Jadi proses mandinya pun lama. Jadi harus mandi sholat gantian gitu aja, karena 3 keluarga ke rumah itu dan kita tidur umpel-umpelan tuh di musola itu, yang musola besar banget, tempat yang buat sholat. Jadi 1 tidur di situ, nggak ada yang berani tidur di kamar karena dingin ya waktu itu. Parung kuda tahun segitu masih dingin banget. Jadi kita tidur jadi 1, nggak tahu takut, nggak tahu kenapa waktu itu, pokoknya kita tidur jadi 1 aja. Tengah malam jam 11-an saya terbangun. Bapak dan om saya ini lagi keluar, duduk-duduk di, jadi rumah kecil ini tidak pas pinggir jalan, ada halaman juga luas. Mereka duduk-duduk ngerokok di situ, ngobrol. Kita duduk lagi di ruang tamu. Sementara yang lain udah pada tidur. Saya, sepupu W, sepupu A duduk-duduk di ruang tamu ngobrol, makan snack. Nggak ada TV, ya karena memang nggak dipasang TV ya, jadi nggak ada TV, jadi kita cuma ngobrol. Pintu belakang terbuka, yang mau ke arah kamar mandi tuh ada pintu kan terbuka, jadi saya bisa melihat lagi separuh sumur dan kamar mandi. Sepupu W duduk pas di sebelah kanan saya, sepupu A duduk menghadap saya. Pertama sepupu W bilang, ini norak banget ya, jam segini nyetel musik kenceng banget, nyanyi. Terus sepupu A bilang, suara apaan? Itu denger nggak? Ada yang nyanyi bahasa Sunda nggak jelas. Lalu saya melihat sekelebatan gitu, bayangan seret gitu. Wah, saya udah ini nih, wah nih nggak beres nih, tidur yuk. Ntar lah, itu tunggu orang-orang tua kita di depan lagi ngerokok. Oh ya udah, saya udah nggak enak kan perasaan. Tiba-tiba saya dengar juga suara orang nyanyi itu. Lalu perlahan tapi pasti dari dalam sumur itu terlihat rambut keluar dari arah sumur, karena saya lihatnya cuma separuh ya. Lihat rambut. Lalu begitu separuh badan
Saya tahu membelakangi karena rambutnya panjang tapi digerai ke depan. Jadi yang saya lihat tuh bagian kepala, bagian belakang, punggung, rambutnya panjang tapi digerai ke samping ke depan. Jadi punggungnya kelihatan, hanya belahan rambutnya aja yang kelihatan dari belakang. Itu perlahan, lalu berhenti, lalu perlahan kepalanya muter, tapi badannya enggak. Perlahan kepalanya muter sambil nembang lagu Sunda. Saya nggak ngerti karena saya bukan orang Sunda. Maksudnya nggak ngerti bahasanya. Dia perlahan muter, lalu melihat ke arah kita. Lalu si Ani nggak tahu, yang lihat nih saya sama Pue. Kita lari langsung ke dalam musola, teriak-teriak. Terus sementara si A tuh, ada apa sih, nggak ada apa-apa kok. Dan dia nggak lihat, dia suara nyanyian itu tetap ada. Lalu rupanya orang-orang tua yang di depan, bapak-bapak lagi dengar kan, mereka masuk ke dalam. Ada apa? Nggak ada apa-apa kok, pintu tutup, selesai. Hari itu hari pertama ya. Hari kedua, namanya anak-anak kecil ya, tahun segitu, kita main ke hutan. Jadi kita melewati batas. Jadi tanah kita kan besar. Itu di pagar duri, bukan pagar duri, pagar kawat. Keliling tanah, pagar kawat. Kita nerobos melewati kawat itu, keluar. Lalu saya dan sepupu ini perempuan, sepupu ini jaraknya 4 tahun di atas saya, sepupu ini 2 tahun di atas saya, yang perempuan. Sepupu ini lari duluan masuk ke dalam hutan, kita kejar, lari-lari anak kecil. Saya selalu sama si sepupu ini lari, lalu nggak tahu gimana terpisah. Sepupu sendiri, saya sendiri, si A sendiri. Dan itu apa ya, rumput tinggi-tinggi itu melebihi kita lah tingginya tuh. Kita tuh main cari-carian lah. Lalu nggak lama dari itu tiba-tiba gelap gitu. Yang tadinya terang jadi mendung gelap. Lalu saya dengar sepupu A dan sepupu E teriak-teriak manggil, ayo pulang, ayo balik, mau hujan. Iya sebentar, saya sambil cari jalan, karena itu jadi satu sama kebun tebunya orang. Jadi kayak ada, bukan hutan sih, kayak semak-semak gitu ya. Lalu tembus semak-semak itu keluar kayak kebun jagung gitu. Saya dari kebun jagung itu kembali ke semak-semak. Lalu nggak kelihatan kawat pagar kawat itu. Saya jalan terus mulai takut kan, namanya anak kecil. Saya cari-cari nggak ada, tapi saya masih dengar suaranya tuh, suara si sepupu A dan sepupu B teriak-teriak, ayo cepetan ayo, mau hujan. Lalu dengan kebodohan saya, bukan saya lari ikuti arah suara, saya malah lari ikut jalan turun, karena kontur tanahnya kan saya bilang tadi kan turun. Saya ikut jalan turun, lalu nemuin aliran sungai yang dari mata air saya. Dan saya ingat kalau saya ngikutin aliran sungai kecil ini pasti ke mata air yang di dekat rumah, yang di bawahnya pohon duku yang besar banget. Nah, saya ikutin, benar ketemu kawat duri. Saya ngelewatin kawat duri itu, nerobos masuk. Anak kecil kan bisa nerobos masuk, ikuti jalan apa sih, setelah melewati pagar kawat itu menyusuri sungai kecil itu. Sampailah, perkiraan saya ini harusnya sudah sampai ini, cuman kan jalannya kan agak miring ke kanan, terus belok kanan, belok kiri. Sepengetahuan saya itu di situ harusnya sudah pohon duku. Cuman saya lihat
Ada 4 atau 5 orang mandi di situ, perempuan, semua membelakangi saya, menghadap ke mata air mandinya. Karena saya masih kecil, saya takut. Saya datangi, saya tanya, Mbak, maaf, saya mau naik ke atas, mau pulang, lewat mana? Lalu keempat perempuan muda belia ini, karena saya tahu muda karena walaupun saya masih kecil, saya tahu itu perempuan muda karena punggungnya pun terlihat masih kulitnya masih kencang gitu loh, masih kelihatan seperti perempuan muda lah ya. Ke 5 atau 4 orang ya, saya lupa, udah agak lama banget soalnya. Keempat perempuan ini menengok, dan ternyata hanya badannya aja yang muda, wajahnya tuh tua banget, saking tuanya itu sampai kayak nggak ada, kayak kerut semua gitu, darahnya, sampai pucat gitu. Gimana sih kalau yang nggak ada darahnya tuh bener-bener kering, keriput, kering. Tapi keringnya tuh hanya muka, dari leher ke bawah, kayak badan perempuan muda. Takut kan? Lalu saya lari dari situ, lari sekencang-kencangnya, akhirnya masuk, nabrak di situ, di deket, kan saya bilang saya punya beberapa kayak kolam ikan besar-besar tuh buat gurame segala macam. Saya nabrak satu sak isi makanan ikan, dedek gitu ya, dedek dan pelet, jadi dicampur jadi satu, nggak tau lah apa, kayak bubuk gitulah. Saya nyebur ke kolam, dan begitu saya masuk keluar dari kolam, badan saya tuh kena dedeknya itu, jadi saya pulang penuh dedek, dan itu dimarahin loh, bukannya dikasihanin gitu habis mengalami itu. Jadi kayak, tahu nggak sih orang habis nabrak jatuh, begitu nabrak satu karung makanan ikan jatuh, terus keluar kan, namanya anak kecil kan, keluar dari tempat yang sama kan, merangkak-rangkak, muka, rambut penuh dedek dan makanan ikan, itu dimarahin. Dan itu lebih horor kayaknya, karena saya dihukum harus nyikat kamar mandi yang horor itu. Udah segitu aja deh. Lalu setelah nyikat malamnya, terjadilah kehebohan karena mungkin saya sudah melihat hal yang nggak boleh dilihat ya di situ. Ada beberapa mitos lah. Setelah kejadian itu, keluarga mencari tahu gitu ada mitos apa. Ternyata ada beberapa mitos di situ yang nggak begitu penting lah saya cerita karena mitos. Lalu malam-malam, para ibu-ibu sedang masak, terdengarlah suara tangis dari sumur tua itu yang letaknya ada di perbatasan kamar mandi dan dapur. Lirih, pelan, nggak kenceng, tapi konstan, suaranya tetap ada. Takut dong para ibu-ibu ini. Para laki-laki termasuk ayah saya sedang pergi ke Sukabumi, nggak tahu beli apa, pokoknya ada yang dibelilah saat itu. Jadi yang ada cuman para ibu-ibu dan anak-anak. Kakak saya 2 perempuan, si A sepupu saya, si W sepupu saya perempuan, saya anak laki-laki dari tante yang nomor 2 ini nggak ikut, tetap stay di Jakarta karena dia jauh lebih tua di atas kita. Jadi cuma anak-anak kecil ya yang ada di situ dan 3 ibu-ibu. Ketakutan, lari, melewati sumur itu tanpa menoleh. Tapi nggak ada yang berani nutup pintu penghubung antara dari rumah, pintu belakang ke menutup pintu belakang itu nggak ada yang berani. Jadi dibiarkan terbuka dan kita semua berlindung di musola.
sambil doa apa segala macam, suara itu tetap lirih dan lama-lama makin kenceng. Lalu perlahan terdengar suara timba yang dikerek, krek, sumur yang dikerek, krek gitu. Akhirnya kita semua memberanikan diri, the power of mama ya dan anak-anak itu, kita memberanikan diri semuanya. Kita lari, berjalan pelan-pelan ke arah ruang tamu untuk melihat, kan kalau dari ruang tamu terlihat separuh kan. Dan itu terlihat perlahan si wajah terbalik itu keluar perlahan bawa anak kecil. Tapi itu dia keluar dari sumur perlahan, berjalan ke, bukan berjalan ya, kayak melayang gitu, mengambang, apa sih ya, berjalan melayang gitu sampai di depan pintu itu, menggendong bayinya anak kecil, seperti anak kecil, pakai popok apa segala macam, cuman wajahnya tua banget dengan apa sih, banyak jenggotnya dan rambutnya putih, tapi suaranya suara bayi anak kecil. Terus dia bilang, kalian ngapain di sini? Ini rumah kita. Kalian ganggu kita di sini. Pergi kalian sana, pergi kalian sana. Lalu setelah itu kita semua takut dan para ibu-ibu itu teriak, kita juga teriak semua. Akhirnya padahal tetangga tuh di seberang jalan raya itu jauh, dan rumah dia juga besar, itu jauh banget. Dia buka restoran. Itu sampai kedengeran loh, sampai ke seberang jalan sana, saking kencangnya kita teriak. Lalu mereka semua datang, rombongan, satu keluarga datang, lihat kita ada apa itu. Dan begitu kita datang kan, kita kan sambil lari keluar tuh, buka pintu, kita keluar rumah, teriak-teriak di halaman parkir kan. Datang semua, kita ceritakan apa yang terjadi gitu. Terus lalu tetangga depan rumah itu akhirnya cerita, katanya di rumah situ dulu rumahnya orang pinter lah. Nah, orang pinter itu karena nggak disukain masyarakat, lalu dihilangkan, lalu masukkan ke dalam sumur itu, lalu ditutup. Dan keluarga kita dengan bodohnya, sumur itu dibuka, digali lagi sampai ada airnya. Tapi yang heran nggak ada itunya loh, nggak ada sisa, mungkin udah lama ya, apa nggak ngerti, harusnya ada tapi nggak ngerti juga sih, walau alam ya. Digali lagi dan dipakai. Sumpah sih itu serem banget. Iya, bayangin aja sih, itu kayak teror sekeluarga, 3 keluarga, 3 ibu-ibu dan beberapa anak kecil ngalamin. Karena itu yang ngelihat semua orang yang di rumah itu kan. Semua lihat, dan itu sempat heboh. Dan alhamdulillahnya tahun 2012 baru kejual rumah itu. Dari tahun itu loh, dari zaman itu. Dari tahun 90-an. Dari 80-an belinya. 80-an. Akhirnya tahun 2012. Alhamdulillah terjual, dan mudah-mudahannya yang beli ya nggak ada apa-apa. Iya, amin. Karena saya juga nggak bisa bantu apa-apa. Dan mungkin juga di sana udah rame kan ya? Udah berubah lah. Saya terakhir ke sana tahun 96 mungkin ya. Terus nggak pernah ke sana lagi, nggak ngapain juga. Gitu. Udah. Ya orang tua mungkin yang ke sana ya, tapi nggak pernah cerita. Udah nggak ngurus juga sih. Gitulah ceritanya. Iya, ceritanya lumayan bikin deg-degan banget. Enggak lah, saya berusaha tidak. Saya di sini nggak ingin ya buat kalian takut. Jadi kenapa cerita saya nggak pernah serem, karena detail-detailnya juga banyak yang saya hilangin, dan saya tidak ingin membuat pendengar YouTube atau apapun nih Mbak Roy yang mau upload di mana jadi takut. Karena kita nggak boleh takut sama yang begitu gitu loh. Jadi mohon maaf, beberapa detail yang saya pikir akan membuat kalian lebih takut lagi saya hilangkan.
Iya, dan juga sama selama ini aku pun sharing di YouTube channel Catatan Siro ini nggak bermaksud untuk menakut-nakuti atau apa, makanya ya cerita ya sesuai sama yang dialami, dan ya udah biasa aja kayak Lebih ke berbagi sharing aja kali ya, ya. lebih ke berbagi kisah. pengalaman. Dan jangan takut lah sama yang begitu-begitu. Iya, dan kita nggak bermaksud untuk mempertakut, makanya cerita nggak didramatisir untuk jadi pendengar ngerasa mencekam atau apa, enggak kan ya. Enggak. Makanya kalau ada yang bilang oh nggak serem mau apa ya, Memang karena dibuat seperti itu dan dihilangkan detailnya. Iya. Detail-detail yang menurut saya jadi jadi diingat sampai sekarang tuh saya hilangkan beberapa supaya nggak terlalu inilah menakuti, buat apa juga kan. ya, jadi terima kasih banyak Dokter R karena sudah mau berbagi kisah dari penglari sampai saat ini. Jadi Q&A. Iya. Terima kasih banyak Dokter R, semoga kita punya kesempatan lagi untuk bertemu dan berbagi kisah. Terima kasih Mbak Roy. Lagi-lagi dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.